Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah, terutama paper ya. Kita masih di bab paper. Nah, di dalam karya ilmiah itu ada salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah karya yang ingin diterbitkan di sebuah jurnal. Nah, ini namanya scientific reasoning. Scientific reasoning ini ditempatkan di pendahuluan. Apa itu scientific reasoning? Scientific reasoning itu adalah alasan kenapa penelitian itu penting diteliti secara saintifik. Jadi bukan mengandalkan perasaan, bukan mengandalkan karena subjektivitas. Jadi sebisa mungkin seorang peneliti ingin menuangkan idenya itu didasarkan dari alasan-alasan yang ilmiah, alasan yang bisa diterima oleh kalangan ilmiah. Karena apa? Karena kalau alasannya tidak ilmiah, biasanya itu karyanya tentu dianggap tidak bagus karena sangat subjektif. Nah, oleh karena itu, maka scientific reasoning ini penting. Dan scientific reasoning ini tempatnya ada di pendahuluan. Oke, mari kita langsung saja masuk di contohnya. Ini saya ambil, oh ya, ini sudah ya, saya sudah sampaikan bahwa memang di dalam karya ilmiah itu harus ada scientific reasoning. Baik dia bentuk paper, skripsi, terus kemudian tesis maupun disertasi harus ada ini. Nah, biasanya dalam sebuah jurnal yang bagus, pasti scientific reason-nya itu juga sangat bagus, tertata rapi dan disertai dengan daftar pustaka yang cukup bagus ya. Nah, jadi ini yang membedakan mungkin leveling pada saat kita menulis, apakah kita itu menulis di S1, S2, S3 dan seterusnya. Biasanya untuk karya yang bagus tentu scientific reasoning-nya itu memiliki rujukan yang sangat berkualitas dan tepat ya. Dia merujuk itu juga harus tepat. Nah, ini saya ambil contoh ya. Satu, nanti saya akan ambil contoh bagaimana kita mengidentifikasi sekaligus nanti bagaimana tentunya kita menuliskan scientific reasoning-nya itu di mana. Nah, ini contoh yang pertama, ini jurnalnya terbit di teori Applied Climatology. Ini ada doi-nya, silahkan Anda nanti boleh dicek ya. Ini judulnya adalah MGO Influence on ENSO Effects in Precipitation and Temperature over South America. Ini yang nulis Marilia Harumi Shimizu dan Terikyo Ambrizi. Jadi ini yang nulis sepertinya dari Jepang ya. Terus kemudian dari namanya mungkin dari keturunan Amerika Latin. Nah, ini di sini kalau kita melihat di pendahuluan di bab ini maka ada satu ya, ini satu alinea, terus kemudian ini ada dua alinea kedua, lalu ini tiga ya, tiga sini, lalu empat ya. Jadi hanya ada 4 alinea. Jadi dia sangat padat sekali. Dan di sini Anda bisa lihat yang biru-biru ini biasanya referensi tahun berapa diterbitkan dan seterusnya. Ini adalah tahun diterbitkannya karya ilmiah tersebut. Nah, kita lihat kalau saya langsung artikan dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Pengaruh MGO influence, jadi pengaruh MGO terhadap ENSO yang pada presipitasi dan temperatur di Amerika. Nah, di sini langsung ya, karena pengaruh MGO biasanya di awal tentu MGO itu apa. Nah, jadi di paragraf pertama yang paling penting saat kita mengidentifikasi scientific reasoning-nya itu apa dalam karya ilmiah, di sini dijelaskan MGO, karakteristik MGO dan identifikasinya. Jadi di sini disebutkan in early 1940s to dan seterusnya ditemukan oleh Madden Julian MGO-nya, lalu karakteristiknya apa, propagasinya seperti apa, itu ada di bab pertama.
Lalu yang di bab kedua, many study has demonstrated that the MGO effect precipitation pattern not only in tropical region but also in higher latitude. Artinya bahwa ini masih global MGO-nya, terus kemudian ini pengaruhnya dia tidak hanya di tropik, tapi ternyata di high latitude juga dipengaruhi. Ini tentu ada rujukannya, misalkan di Asia itu kan tidak semua di tropik ya, ada juga Asia yang lintangnya tinggi, misalkan Jepang, Cina, dan seterusnya. Terus kemudian di Australia, North America, dan seterusnya ini sudah banyak meneliti tentang bagaimana MGO itu berpengaruh terhadap lintang yang tinggi, tidak hanya di tropik. Nah, lalu dia langsung masuk di bagian ini, yaitu bagaimana dengan di lokasi penelitian dia kan di Amerika Selatan ya. Jadi maka dia langsung over South America, the MGO has been related to variation the position and intensity of South Antarctic Convergence Zone. Jadi dia juga berkaitan dengan SATS. Ya, ini yang nulis siapa, terus kemudian studi ini mengindikasikan bahwa ketika konveksi yang letaknya di atas Western Pacific, maka peningkatan konveksi itu terjadi. Jadi dia menghubungkan antara SARS dengan MGO, di mana pada saat ada konveksi di Western Pacific, maka ada peningkatan konveksi di wilayah selatan Amerika. Jadi seperti itu ya, ini terangkan terus. Lalu on the other hand, when convective activities weaken, jadi ketika aktivitas konveksi itu melemah di Indonesia dan intensitasnya melemah, dan aktivitas dan intensitasnya dan melemah di atas Central Pacific, jadi melemah di Indonesia maupun di Central Pacific Ocean, jadi Samudra Pasifik bagian tengah, maka precipitation more favorable inland. Jadi presipitasinya akan meningkat di daerah Northeast Brasil. Jadi penemuan-penemuan ini ditemukan oleh Carvalho. Lalu pengaruh MGO on extreme precipitation, ya kan? Itu terjadi di eastward propagation. Jadi merambatnya ke arah timur. Jadi mengikuti gelombang Rossby, terus kemudian lebih jauh perbedaan stage, perbedaan fase-fase MGO itu berbeda-beda dampaknya dengan frekuensi extreme precipitation. Jadi stage dari MGO tadi itu berbeda-beda dampaknya dan frekuensinya terhadap presipitasi ekstrim ya, baik dry maupun wet. Terus kemudian interaksi MGO dan ENSO has been subject some study. Jadi ini kan dia menghubungkan arah MGO dan ENSO. Jadi ini sudah dibahas semua sama orang. Jadi yang saya jelaskan tadi di alinea pertama, kedua, ketiga itu merupakan pokok bahasan yang sudah diteliti oleh orang lain. Sehingga kita belum masuk sebenarnya ke scientific reasoning yang mana ini. Nah, di sini disebutkan interaksi MGO dan ENSO ini sudah menjadi tema penelitian dalam banyak studi. Nah, jadi ini sebenarnya sudah banyak dikaji oleh banyak peneliti ya. Ya, nah kemudian mereka menemukan bahwa atmospheric response to positive and negative phase of MGO in northern hemisphere, jadi di arah utara ini pengaruh positif dan negatif tergantung dari MGO fase. Jadi peneliti yang di atas ini sudah menemukan bahwa atmosfer itu baik respon positif maupun negatif pada ENSO di northern itu tergantung dari fase MGO. Artinya fase MGO itu juga mempengaruhi ENSO. Ini kira-kira begitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya tentu Anda baca ini yang dirujuk oleh Pak Shimizu ini. Lalu Hall et al. Hall dan kawan-kawan ini menunjukkan bahwa strong MGO event secara signifikan itu melemahkan atmospheric branch of ENSO. Jadi katanya pada saat
MGO itu kuat, maka dia bisa melemahkan ENSO. Itu kira-kira pernyataan seperti itu. Moreover, author observed, jadi karena mungkin beliau yang nulis ini merupakan peneliti yang sudah cukup lama, jadi dia banyak mengamati. Jadi author observed, jadi ini agak subjektif sedikit. Author observed itu melihat ada pelemahan in ENSO teleconnection selama MGO-nya itu kuat. Jadi kira-kira begitu. Dan ini author ini menguatkan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya karena memang dia melakukan pengamatan, tapi tidak ditulis ya. Nah, ini namun demikian di sini. Nah, biasanya scientific reasoning ini ada pernyataan A vs pernyataan B. Nah, ini nanti menjadi ini semua berdasarkan penelitian. Ini juga berdasarkan penelitian sehingga ini kok berlawanan dengan ini, maka ini jadi masuk sebagai topik penelitian. Saya ingin mengkaji yang sebenarnya itu bagaimana. Nah, kira-kira masuk ini kata-kata however ini kadang-kadang ini sering menjadi kunci pada saat kita mencari scientific reasoning. However, the impacts of the combined effect of ENSO and MGO in southern hemisphere are not well known. Jadi interaksi, jadi dampak kombinasi antara efek MGO dan ENSO ini di daerah southern hemisphere ini belum banyak diteliti, belum banyak diketahui karena memang masih hanya menyatakan kalau MGO kuat maka ini melemah dan seterusnya. Jadi khususnya ini di daerah selatan Amerika. Daerah selatan Amerika. Ingat yang awal tadi itu ini daerah Northern Hemisphere. Nah, sedangkan ini selatan Amerika itu termasuk Southern Hemisphere. Oke. Jadi dia peneliti itu mengambil bahwa penelitian dia itu di Southern Hemisphere ini seperti apa? Karena kalau di Northern Hemisphere itu sudah banyak yang meneliti. Nah, baru di sini tujuan penelitian ini adalah menentukan kombinasi. Oke, jadi di sini kita melihat kalau scientific reasoningnya ini ada di sini, ada pernyataan bahwa di daerah utara bumi itu sudah diteliti bahwa atmosfer itu merespon positif maupun negatif fase ENSO tergantung dari fasenya MGO. Nah, jadi dan juga menurut Hall itu strong MGO event itu secara signifikan itu melemahkan ENSO. Ini ingat, ini daerah Northern Hemisphere. Sehingga peneliti merasa bahwa kalau di utara seperti itu, bagaimana di selatan? Utamanya di selatan Amerika atau Southern Hemisphere. Nah, ini merupakan scientific reasoning dari penelitian ini. Nah, Anda bayangkan ini untuk menyatakan scientific reasoning itu dia membangun sebuah argumentasi yang didasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oke, itu ini adalah paper pertama bagaimana kita mendapatkan scientific reasoning. Artinya apa? Pada saat kita nanti menulis, kita juga tidak untuk menuju scientific reasoning ini kita membawa banyak sekali rujukan-rujukan pustaka atau penelitian orang yang menyatakan hal-hal yang berkebalikan atau hal-hal yang ingin diperdalam. Nah, kalau yang paper ini MGO influence on ENSO effect ini lebih ingin memperdalam. Kalau di wilayah sana di Northern Hemisphere itu seperti itu, kalau di selatan ini dia ingin menelitinya. Oke, mungkin ini adalah case pertama dari scientific reasoning pada pokok pembahasan ini.